Ini mau cerita aja ya, cerita pengalaman mencari, ya mencari kenalan lah. Untuk mencari kenalan dulu kita bahasnya ya. Gue sebagai cowok yang I have to be independent pada saat itu masih di, ya apa namanya, masih di setara sedang-sedang aja. Tapi banyak dari mereka yang mencoba untuk itulah apa ya, mencoba menganggap saya itu alhamdulillah dilihatnya ada alhamdulillah. Terus pada saat itu kebetulan lagi kosong, hati ini lagi kosong gitu kan. Oke, hati ini lagi kosong. Terus karena kita bergerak di bidang pangan ya asik, padahal kita jurusan beras ya. Tuh, terus apa namanya itu jurusan beras. Terus ada satu pelanggan itu pesan beras ya kan 25 kilo. Kita anterin dong ke rumah. Terus kita ngobrol lah sedikit, gak enak kalau mama nggak ngobrol, kita ngasih ngasih barang terus kita pergi, kita nggak enak, kita harus ngobrol dulu lah di situ ya kan. Kita ngobrol pang 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 pang. Pada akhirnya ada satu poin yang menanyakan tentang status hati saya. Dia udah punya pacar belum mas? Oh belum. Nah, dia mau nggak kenalin sama ponakan tante gitu. Oh ya udah, ayo kalau berkenan dan kita sama-sama berkenan, kita ayo gitu aja. Coba ditanyain sama ponakannya dulu. Kalau ponakannya kita udah udah oke, udah seiya, ya udah kita lanjut. Pada singkat cerita, nggak tahu apakah itu sudah mengiyakan atau belum, tiba-tiba nomornya dikasih. Der, kenalan dong, semestinya anak sekarang kenalan ya kan. Oh ya, ini diupload di bulan Februari ya tahun 2025. Kenalan sebelum puasa, kita kenalan, kita chat. Chat pun kita jarang ya, karena aku sendiri lebih lebih suka untuk teleponan, gak suka yang chatan, ceritanya gitu guys. Saat itu kita chatan, kita pun nggak begitu on time untuk chatannya, kita nggak begitu on time. Kita cuma tegur sapa lah, sibuk apa ini, udah cerita udah selesai. Ya udah, mau lebaran nih, mau musim lebaran, oke. Pulang nggak nih rencana? Aku kan nanya dong, sewajarnya yang mau PDKT gitu kan, nasib kita tanya dong, udah pulang belum? Pulang tapi mepet. Oh ya udah nggak apa-apa. Pada hari hanya dia pulang, udah sampai rumah gitu, nah, kita kan nanya, aku mah kalau chat kayak gitu malah mending telepon aja gitu kan. Terus udah nyampe. Oh, udah di rumah lama nggak? 1 minggu lah. Ya udah, kita 1 minggu. Pokoknya di situ pas dia pulang, besoknya aku mau ke situ, tapi karena waktu pas lebaran itu badan drop karena banyaknya job, akhirnya kita ngedrop ya kan. Asik, drop 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 drop. Pas ini yang membuat mahal itu di sini harus pas, harus ngepasin kata-kata itu kan. Kita badan ngedrop, akhirnya nggak bisa ke situ. Kita minta maaf, maaf ya, sorry nggak bisa ke situ, ini badan lagi drop. Oke mas, nggak apa-apa. Oke, di situ masih fan-fan aja dong kita dong. Selang 2 hari, badan kita udah alhamdulillah udah mendingan lah, karena hmm, cowok gitu dilihat dari tanggung jawabnya. Asik ya kan, dilihat dari tanggung jawabnya. Katanya mau main ya, kita kita main dong. Sebelum kita main, kita pergi ke kakak perempuan kita dulu, minta rumahnya dia, karena saya nggak tahu ataupun saya belum tahu dia tinggal di mana. Kok nggak nanya buleknya? Oh tidak, kita waktu itu kita cari informasi ke buleknya, dan ternyata buleknya lagi nggak ada di kampung, dia masih merantau ya kan. Jadi kita sulit untuk mencari informasi rumah dia lebih lanjut. Kita tanya ke kakak kakak perempuan aku ya kan, dia kebetulan tahu, karena orang tuanya dulu satu desa sama dia sekarang udah beda di desa kan. Oh rumahnya deket warung, deket warung langganannya mbak. Oke, OTW kita guys, kita berangkat ke sana. Tapi di situ lah nggak langsung nemu kita, apa namanya, di perempatan juga kita nanya. Nah, oh, bu mau nanya rumahnya ibu ini siapa, aku nyebutin dong nama orang tuanya. Terus
Oh iya mas, lurus aja mas, itu orangnya di depan rumah. Rumahnya itu pas di abisin jalan. Kan dia ada tikungan, tikungan L kayak gini. Nah, dia pas lurus jalannya gini, jadi pas tuh enak gitu loh, dilihatnya enak. Oke, kita masuk assalamualaikum. Dan akhirnya kita masuk ke rumahnya dan ya, bum. Nah, ngobrol dulu sama bapak ibunya. Kita lancar dong ngobrol. Pak, bagaimana anak remaja ngobrol sama bapak ibunya. Hei, gitu ya kan. Kita ngobrol. Nah, aku nanya dia, kok nggak di rumah gitu. Kemana? Oh, ke rumah neneknya. Dan neneknya itu di rumah di kampungnya itu kampungnya sama sama kakak aku itu satu kampung, kakak perempuan aku ya. Satu kampung Pem. Oh ya udah ntar aku WA dulu dong. Aku foto rumahnya, aku di situ nggak dibalas dan akhirnya dijemput sama si ibunya dan dijemput nggak tahu gitu ketemu atau enggak, pokoknya dia udah pulang dan ibunya ternyata belum pulang kan. Di situ kebetulan di situ pas malam minggu ya aku ke situnya, bukan masalah sengaja nggak sengaja tapi kondisi badan pada saat itu sehatnya pas malam minggu. Oke, malam minggu asik dan dia mau berangkat, ntar dulu deh, jangan di situ dulu. Malam minggu kita ngobrol. Di situ saya masih ngobrol sama bapaknya, dia nyiapin apa namanya suguhan dan udah nih bapaknya ada urusan katanya, oke mau selamatan atau mau apa lupa aku. Dia dia beliau si bapak ini keluar dulu lah der. Ya kita ngobrol, pulang kapan gitu kan. Kemarin asik sih orangnya, ya dapatlah waktu itu kita ngobrol ngalur ngidul. Masih jam 8 kalau nggak salah, pokoknya habis maghrib lah, habis maghrib ya, bener habis maghrib, nggak lama sih. Terus habis maghrib kita pergi, aku mancing dulu nih, wah malam minggu nih kayaknya enak kalau kita pergi ya kan. Kita pergi, tapi sebelum pergi ke rumahku dulu ya. Mungkin dulu kan, oke kita OTW ke rumah aku dulu nih. OTW sampai rumah karena rumah aku ramai dan dia sepertinya agaknya nggak suka dengan keramaian. Kita bikin cepet aja, kita bikin cepet aja di rumah aku ganti pakaian, ambil duit, kita pergi panjang jalan kita ngobrol mau makan di mana. Kayaknya di kafe itu enak deh, di kafe deket dekat apa ya, dekat stasiun ya. Iya dekat stasiun, gak usah kayaknya, emang itu kenyataan, kita kisah pribadi aja. Di dekat stasiun kita ngobrol. Ya udah, tapi nggak usah deh, Lamongan juga boleh, pinggir apa namanya itu, apa sih ya bahasanya, angkringan, iya angkringan juga boleh. Oh enggak dong, kita harga diri dong cuy, kita kita cowok, kita harga diri dong cuy. Kita antar ke omongan pertama, kalau mau nebak yang cowok cewek minta apa itu, kita kita ambilnya yang pertama aja. Dia yakin dia sudah merencanakan di tempat pertama, maunya di ACC di tempat pertama, yaitu di kafe dekat stasiun. Oke dan akhirnya kita ke kafe, kita ngobrol bla 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 bla, apa panjang lebar, biar kita dekat lagi, kita ngobrol kita pesen. Gue nggak tahu karena bahasa Inggris aku kurang, ya jujur aja kita bahasa Inggrisnya kurang, gue pesan aja tinggal tunjuk aja ini gitu kan. Nggak tahu, dan di situ bang, sebelum pulang, belum tahu di kamu mah itu bayar dulu ya, bilnya kita bayar, cowok yang bayar. Nih bilnya kita bayar, bang, pakai duit 2 lembar yang warna merah 200 bilnya aku simpen dong, cowok, kita nggak perhitungan tapi kita jalan kita jalan dulu, kita makan makan kemudian kita muter jalan alun, kita pulang. Sampai di rumah ini nggak enak banget kalau nggak ngeh dari awal itu bilang, jangan lu kasih lu gerak lu apa, lu mau jalan-jalan lu apa, kirain gue sopir kali ya, supir anak TK gitu kan, ngomong anak bayi gitu kan. Enggak, di situ dia bilang mas bilnya berapa, kayaknya kita nggak bisa untuk lanjutin. Dia minta bil, katanya minta paruan. Kalau lu mau bikin harga diri lo naik ataupun nggak tergeser kan, kalau masalah itu kenapa nggak di kafenya aja gitu loh, nggak usah sekarang gue nyimpen bil tapi belum balik tuh duit. Lu maunya kayak gitu kan, ya udah kita turutin aja gitu. Dan akhirnya seperti itu, dan kita ini udah menit terakhir mau ke 10 menit